Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafaq. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah selalu kita jadikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sahur, masih bisa diberikan kesempatan untuk bangun dari tidur, karena tidak semua orang di dunia masih memiliki kesempatan tersebut. Banyak orang di luar sana yang mungkin pada pagi hari ini sudah tidak dibangunkan oleh Allah, pada pagi hari ini tidak bisa melaksanakan sahur, atau mungkin pada pagi hari ini tidak bisa merasakan indahnya agama Islam. Tak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, sosok yang selalu ingin kita tiru, ingin kita contoh, yakni Nabi besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan Nabi Muhammad, kita masih bisa pada detik ini merasakan manisnya iman dan indahnya ajaran agama Islam. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kultum tentang menjadi sosok pribadi muslim yang kafah, Bapak Ibu sekalian. Di pertemuan sebelumnya, yakni tadi malam, saya menyampaikan bagaimana cara memaknai agama Islam, dan saya terlewatkan terhadap satu poin, Bapak Ibu, dan saya akan sampaikan pada pagi hari ini karena akan berkesinambungan dengan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu pernah bertanya, apakah Bapak Ibu pernah bertanya tujuan dari kita berislam atau manfaat dari kita berislam itu apa? Apa sih manfaat yang akan kita peroleh ketika kita berislam secara sesungguhnya gitu, Bapak Ibu? Karena kan kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa adanya manfaat atau istilahnya hal yang timbal balik kepada diri kita. Maka dari itu ada salah satu tujuan atau manfaat dari berislam atau beragama yang saya sebut sebagai 3K. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua adalah kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita berislam, ketika kita beragama, lalu kita tidak merasakan kesenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, maka ada yang salah dari cara kita berislam. Entah itu kita melaksanakannya dengan tidak sungguh-sungguh, dengan berat hati, atau mungkin karena faktor-faktor lainnya, Bapak Ibu. Dan yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita memperoleh 3K tadi? Bagaimana kita ketika berislam, kita bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan? Yaitu tidak lain dan tidak bukan dengan menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa adalah kunci segalanya, Bapak Ibu. Takwa adalah kunci kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ketika kita memaknai takwa kan itu sangatlah luas, bermacam-macam, dan kesannya sulit untuk digapai. Ada satu jalan yang bisa kita raih ketika kita ingin menjadi predikat yang bertakwa di sisi Allah, yaitu dengan menjadi sosok yang kafah, menjadi pribadi muslim yang kafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Masuklah Islam secara keseluruhan, karena itu adalah pengertian dari kafah. Lalu apa hubungannya menjadi sosok yang kafah dapat membantu kita menjadi
pribadi yang mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kafah itu artinya keseluruhan, atau bisa kita artikan secara sungguh-sungguh atau sebenar-benarnya. Jadi ketika kita berislam secara kafah, kita berislam dengan 100% gitu istilahnya Bapak Ibu sekalian. Kita berislam dengan benar-benar menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Banyak orang yang mengartikan kafah itu sebagai ketika kita sholat, kita melaksanakan sholat dengan sangat sungguh-sungguh. Ketika kita berzikir sampai kita menangis, atau ketika kita melakukan sesuatu itu sampai seakan-akan kita akan menjadi ibadah yang terakhir. Banyak orang yang mengatakan kafah seperti itu. Dan tentu ketika kita menjadikan Islam kafah sebagai Islam yang seperti itu akan sangat sulit bagi kita. Karena tidak mudah ketika kita sholat, merasa sholat itu adalah sholat yang terakhir. Ketika kita zikir, merasa zikir ini adalah hal-hal yang benar-benar membuat kita sangat tersentuh. Itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Lalu ada satu tips yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang berkah, untuk menjadi sosok yang kafah, yaitu dengan menjadi orang yang berada di tengah-tengah. Orang yang berada di tengah-tengah itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu mampu menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Contoh, Bapak Ibu tetap melaksanakan sholat, tetap beribadah kepada Allah, tapi tidak lupa dengan bekerja dan mengurus anak. Itu adalah contoh seimbang antara dunia dan akhirat. Karena Rasulullah sendiri juga melarang kita ketika kita hanya terfokus terhadap ibadah, tapi kita lupa untuk mengurus keluarga, mengurus anak. Rasulullah juga melarang hal tersebut. Karena sudah banyak sahabat yang pernah Rasulullah tegur gara-gara terlalu fokus terhadap ibadah dan lupa terhadap keluarga, termasuk lupa terhadap dunia. Maka dari itu, kenapa menjadi pribadi yang di tengah-tengah itu sangatlah penting, pribadi yang seimbang antara dunia dan sangat penting. Karena selain kita bisa hablum minallah, kita juga tidak melupakan untuk pentingnya melaksanakan hablum minannas dan hablum minal alam. Hubungan sesama manusia, hubungan manusia terhadap alam, lingkungan, dan juga hubungan kita kepada Allah. Jadi kita akan mendapatkan semua predikat ibadah yang ada dalam agama Islam. Sungguh luar biasa ketika kita mampu menjadi pribadi yang bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke poin yang cukup penting. Bagaimana menjadi sosok yang kafah, menjadi pribadi yang bisa menjalankan kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang. Karena itu bukan hal yang mudah. Dan cara kita menjadi sosok yang seimbang atau sosok yang tengah-tengah itu bisa dengan menjalankan maqasid asy-syariah, tujuan syariat dalam berislam. Sebenarnya tujuan syariat dalam berislam itu cuma ada 5, tapi karena seiring berjalannya waktu ada beberapa tokoh yang menambahkan menjadi 6. Maka dari itu saya akan menjelaskan 6 maqasid syariah. Yang pertama, hifdzul alam, menjaga alam. Kita hidup di lingkungan, kita hidup di bumi. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga bumi dengan baik, maka bagaimana cara kita beribadah? Apakah kita tetap bisa melaksanakan sholat ketika lingkungan kita tidak baik, atau mungkin misalnya nih di sebelah sini sungainya bau? Saya rasa sholat Bapak Ibu sekalian juga akan terganggu karena lingkungan yang tidak sehat dan tidak bersih. Maka dari itu hifdzul alam di sini juga sangat dipentingkan dalam kehidupan kita. Habis yang kedua, hifdzul din atau menjaga agama. Menjaga agama yakni menjaga agama Islam. Bagaimana cara kita menjaga agama Islam? Ya dengan menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat, habis itu puasa, zakat, menjalankan segala perintahnya yang bersifat hablum minallah. Itu adalah cara kita untuk menjaga dan memperkokoh tiang-tiang agama Islam Bapak Ibu. Lalu setelah kita mampu menjaga lingkungan, menjaga agama, kita jangan lupa untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri kita. Karena percuma ketika kita menjaga lingkungan, menjaga agama, tapi kita lupa untuk menjaga diri, menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa bisa dengan apa? Bisa dengan banyak hal Bapak Ibu. Seperti dengan
olahraga, habis itu membiasakan kehidupan yang sehat dan baik, makan makanan yang sehat, itu adalah cara kita untuk menjaga jiwa. Setelah kita mampu menjaga jiwa, kita juga harus menjaga, yaitu poin yang keempat, hifdzul aql, menjaga akal. Bagaimana kita mampu menjaga akal kita agar tetap sehat? Jangan sampai terlalu stres mikirin masalah keluarga, mikirin masalah keuangan dan lain sebagainya. Karena kita harus menjaga akal, itu salah satu perintah dari Allah SWT kepada kita. Menjaga akal dari hal-hal yang sifatnya negatif, yang mengganggu pikiran, atau mungkin dari obat-obatan terlarang. Itu juga termasuk cara menjaga akal kita dari suatu hal yang buruk. Lalu kita juga harus poin yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Kita di dunia tidak bisa dipungkiri, kita di dunia pasti membutuhkan uang. Karena di dunia kita hidup harus memerlukan uang untuk membeli makan, untuk membeli pakaian, untuk membeli rumah dan lain sebagainya. Maka dari itu menjaga harta juga menjadi poin yang penting untuk sama-sama kita perhatikan. Kita tidak mungkin bisa hidup di dunia tanpa bekerja, tanpa mencari nafkah, karena mungkin anak-anak juga membutuhkan makan, membutuhkan sekolah dan sebagainya. Habis itu ke poin yang terakhir, yakni hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu bisa diartikan sebagai kita menjaga anak, Bapak Ibu sekalian, menjaga anak, habis itu pokoknya melestarikan keturunan. Jangan sampai kayak di luar banyak sekali orang zaman sekarang tuh yang tidak mau memiliki anak, atau istilah dengan child free gitu Bapak Ibu. Dan itu adalah contoh dari perilaku yang tidak menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Dan ketika kita menjalankan maqasid syariah, itu diusahakan harus secara urut. Jadi mulai dari menjaga lingkungan, menjaga agama, habis itu kita menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga harta, dan terakhir menjaga keturunan kita. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin beberapa tips atau cara-cara dari saya tentang menjadi sosok yang kafah, agar kita sama-sama dapat menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itu saya yakin sebagai hasil yang sangat diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk diri saya, menjadi sosok yang bertakwa, sehingga bisa menjadi kunci kita untuk mendapatkan ridho untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga ketika kita berusaha untuk menjadi sosok yang bertakwa, kita dapat merasakan kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan, Bapak Ibu sekalian. Karena itu adalah poin yang penting saat kita berislam. Kita harus merasa senang, kita harus merasa bahagia, dan kita harus merasa sejahtera, baik secara batin maupun secara fisik atau secara jasmani. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Bila mana saya banyak salah kata, saya ngomong sebenar-benarnya. Makan ketupat ditambah santan, pamaluput lan salah kula nyuwun pangapunten. Syukron al husni istimamikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.